Shalom. Ada ungkapan yang kita kenal persis, saudara. Ungkapannya berkata demikian: kamu jual, aku beli. Anda sopan, kita segan. Gitu ya. Itu kita kenal itu. Kamu jual, saya beli. Anda sopan, kami segan. Itu berbicara tanggapan kita terhadap orang, baik secara negatif maupun secara positif. Kalau Anda macam-macam dengan saya juga bisa macam-macam dengan Anda. Tapi kalau Anda baik, saya juga baik bagi Anda. Kan gitu, saudara. Tapi apa kata firman Tuhan? Matius pasal 7. Ayat 12-14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan pagi ini, saudara. Saudara, hidup dalam kekristenan itu adalah hidup dalam paradoks, saudara. Paradoksnya apa? Kalau mau hidup katanya harus mau mati. Kalau mau ditinggikan harus mau direndahkan. Hidup yang paradoks, saudara. Kalau Anda mau ditinggikan, jangan meninggikan diri, tapi rendahkan diri. Kalau Anda nggak mau merendahkan diri, Anda tidak ditinggikan. Kalau mau Anda hidup, bersedialah mati katanya. Kalau Anda nggak mau bersedia mati, maka Anda nggak hidup. Saudaraku, dalam hidup ini kita selalu dihadapkan pada pilihan, saudara. Antara yang mudah dan yang sulit, yang nyaman dan yang menantang, saudara. Yang sesuai kehendak sendiri atau kehendak Tuhan. Semua kita diperhadapkan hal itu, mau dipuji atau dihina, saudara. Siapa sih yang mau dihina? Kita mau dipuji. Tapi dalam hidup ini kita akan melihat dua hal itu, puji dan hina. Baik dan buruk, saudara. Mudah dan sulit. Nyaman dan yang menantang. Kalau kita ditanya pilihan kita mana, ya tentu yang mudah, yang nyaman, saudara. Mau dipuji, itu pilihan kita, dan itu nggak salah. Nggak salah, saudara. Saya juga pengen dipuji. Apalagi istri saya, waduh, kalau dia puji tuh kempas-kempis hidungnya katanya. Memang itu normal, saudara. Siapapun kita, siapa sih yang nggak mau dipuji? Saya juga mau dipuji, puji saya dong. Tapi ternyata kadang bukan itu yang kita dapat, saudara. Justru penghinaan, justru kesulitan, justru hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Lalu tanggapan kita apa? Persoalannya kan gitu. Apa lalu kita seperti ungkapan pertama saya tadi? Lu jual, gue beli. Lu hina saya hina, balik. Tapi kalau lu baik, gue juga baik, gitu kan. Nah, kalau orang lain baik sama kita, terus gimana? Apakah kita juga lalu nggak baik?
Kekristenan itu harus ada bedanya, saudara. Tadi malam saya lihat sebuah video pendek di YouTube, saudara. Saya sangat lalu merenung. Di dunia yang betul-betul beragama katanya, tetapi justru kejahatan merajalela. Lihatlah di Indonesia. Orang Indonesia agamis ya kan? Agama itu menjadi seperti sebuah candu, saudara. Tapi lihatlah kehidupan di Indonesia, korupsi di mana-mana, kejahatan di mana-mana, dan kejahatannya juga luar biasa, saudara. Bapak nidurin anaknya. Lu bayangin loh, saudara, seorang bapak meniduri anak kandungnya. Kalau anak tirinya sih masih mending. Anak kandungnya di kehidupan yang beragama loh itu, saudara. Tapi pembuat konten ini berkata begini, saya merenung gitu, saudara. Tapi cobalah orang-orang yang tidak beragama, yang ateis, lebih bermoral katanya. Korupsi, kalau dibilang nggak ada, hampir nggak ada. Saya pernah lihat juga di YouTube, saudara, di Swiss sana yang notabene banyak ateis. Toko di sana nggak ada penjaganya, nggak ada, saudara. Kalau mau beli, taruh duit di situ sesuai dengan harga. Dan aman itu, saudara. Nggak ada penjahat. Misalkan $50, ya $50 taruh di situ. Nggak ada penjaganya. Padahal ateis, saudara. Lalu orang itu berkata begini, berarti apa gunanya orang beragama? Oh, ada loh, saudara, ada. Yang jadi masalah adalah apakah kita menghidupi keyakinan kita? Itu yang penting. Bukan lalu oleh karena itu nggak usah beragama. Binasa, saudara. Walaupun moralnya tinggi. Ingat itu. Bermoral tinggi tapi nggak percaya Yesus, masuk neraka. Bukan saya ngomong. Bagi siapa tidak percaya kepadanya, maka binasa, saudara. Tapi mari kita coba, janganlah kita berkata, oh kalau begitu nggak usah kita jadi orang Kristen. Enggak. Pertanyakan kekristenan kita. Bagaimana dengan kekristenanku? Apakah kekristenanku berguna bagiku? Sampai-sampai Yakobus berkata itu. Makanya surat Yakobus itu menjadi perdebatan apakah itu firman Tuhan apa enggak. Kenapa? Karena rasanya tidak ada di sana, anugerah di sana. Yang ada adalah perbuatan. Karena apa? Karena penulis surat Yakobus melihat orang-orang Kristen pada zaman itu. Di zaman itu, saudara, masih dekat dengan Tuhan Yesus. Belum ada 100 tahun, saudara. Sudah hidup tidak sesuai dengan keyakinan. Makanya Yakobus berkata, apa gunanya, saudara-saudaraku? Sementara orang berkata, aku punya iman, tapi gak punya perbuatan. Jadi yang dipertanyakan bukan apakah perbuatan membawa ke surga, bukan. Tetapi iman yang membawa ke surga itu buktinya apa? Karena percuma, kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukan berarti keyakinan itu jadi nggak perlu, saudara. Saudara, kalau kita berkata yang penting hidup kita baik, yang penting kita bermoral, yang penting kita nggak nyuri, yang penting kita nggak berzina, yang penting kita nggak bunuh orang. Cukup? Nggak cukup, saudara. Karena hidup di dunia ini bukan sekadar di dunia ini. Satu saat kita akan diperhadapkan antara surga dan neraka. Dan itu bukan 10-20 tahun, saudara, atau 10-20 abad. Selama-lamanya. Tapi jangan oleh karena itu saja. Orang kan berpikir seperti itu, yang penting surga, yang penting nggak neraka. Lalu hidup di dunia ngapain? Justru itu, saudara, karena kita nggak hidup di neraka, perlihatkan di dunia ini. Karena kita akan masuk surga, perlihatkan di dunia ini. Dan itu memang tidak mudah, seperti apa yang dikatakan oleh
Injil Matius ini, sesaklah jalan yang menuju kehidupan sorga. Nggak mudah memang saudara, makanya banyak orang gagal. Banyak orang beragama tapi hidupnya amburadul. Lebih bagus orang tidak beragama katanya tapi hidupnya bermoral. Saudaraku, jangan karena sesak, jangan karena sulit, jangan karena sukar lalu kita gagal dalam menerapkan apa yang kita yakini. Memang katanya saudara, lebarlah jalan yang menuju ke dalam kebinasaan. Lebar saudara. Lega saudara. Enak jalannya. Jalan tol tapi bukan di Indonesia. Sudah tahu jalan tol di luar negeri bebas, betul-betul bebas hambatan saudara. Kalau di kita udah jalan tol macet saudara. Sesak memang. Ya. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit orang yang sampai saudara. Bukan tidak ada, sedikit. Dan saya berharap yang sedikit itu kita saudara. Memang gak banyak, tapi bila yang gak banyak itu kita, bukan orang lain. Nah, supaya bisa saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari perhatikan ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sampai di situ saudara. Segala sesuatu yang hendak orang lain perbuat kepadamu, kita yang duluan saudara. Kalau pernyataan pertama saya tadi, kamu jual, aku beli. Orang lain dulu yang lakukan ke kita, baru kita yang bereaksi. Kalau firman Tuhan ini enggak. Aku dulu. Persoalannya, apakah saya mendapatkan atau menanggapi? Enggak penting. Kenapa kita menjadi bermasalah dalam keyakinan kita, saudara? Pertama, kita ingin dulu yang dapat. Yang kedua, karena kita tidak mendapat apa yang kita lakukan, lalu kita kecewa, saudara. Firman ini berkata, duluan, walaupun memang ada harapan, yang baik yang kita lakukan, kita akan mendapatkan hal yang baik. Tapi bukan itu prinsipnya. Lakukan yang baik, saudara. Soal apakah nanti kita mendapatkan yang baik, itu urusan lain. Itu urusan nanti. Nah, kenapa kita seringkali gagal dalam kekristenan kita, saudara? Karena kita menunggu. Nah, kalau orang lain tidak berbuat sesuatu, kita tidak berbuat sesuatu. Dunia ini sudah jahat loh, saudara. Jangan harapkan sesuatu yang baik. Percayalah. Kadung sudah jatuh dalam dosa. Jadi kalau mengharapkan yang baik dari dunia ini, kita akan kecewa loh saudara. Seorang suami akan kecewa ketika menunggu istrinya berbuat sesuatu yang baik kepada dia, dan juga sebaliknya. Jangan harapkan pasanganmu melakukan sesuatu yang baik, karena engkau akan kecewa saudara. Walaupun memang itu keinginan kita. Kenapa suami istri berantem, saudara? Kenapa orang tua sama anak berantem? Mengharapkan sesuatu yang baik dari orang lain, saudara. Dan ketika sesuatu yang baik itu tidak ditemukan, nah itulah terjadi perang dunia keempat, saudara. Tetapi firman Tuhan ini berkata, kita yang proaktif. Kita yang memulai, saudara. Kalau engkau menginginkan kasih, kasihi orang lain. Kalau engkau menginginkan kebaikan, baiklah sama orang lain. Jangan tunggu orang lain baik dulu. Saya sudah katakan tadi, gak mungkin kita akan mendapatkan kebaikan kalau kita hanya menunggu, saudara.
Oke, buktinya saya mendapatkan kebaikan gitu kan. Nah kan orang itu udah duluan. Misal saudara, saya berbuat baik ke Pak Santo. Pak Santo sih tidak mengharapkan perbuatan baik, karena apa? Sudah jahat di dunia. Berarti karena ada kebenaran dari firman ini, saudara, makanya Pak Santo mendapatkan kebaikan. Kalau ini yang terjadi, saudara, betapa indahnya dunia ini. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, saudara. Lu jual, lu beli. Itu negatif itu kan. Kita sih menginginkan yang baik ya kan. Amin. Pasti. Tapi kita nunggu. Siapa sih yang tidak menginginkan kebaikan? Pasti dong saudara. Itulah yang disebut dengan hukum emas saudara. Kasih yang aktif. Pribadi yang aktif. Salah nggak kita berbuat baik, orang itu tidak berbuat baik kepada kita? Nggak ada salahnya saudara. Itulah yang dilakukan oleh Yesus kan. Semua kehidupan yang dilakukan Yesus, semua perbuatannya adalah perbuatan baik. Tapi justru sebaliknya yang ia dapatkan, saudara. Salah? Nggak salah. Rugi? Nggak rugi, saudara. Apa ruginya engkau berbuat baik dan engkau tidak mendapatkan kebaikan? Tidak ada ruginya, saudara. Nggak ada ruginya. Ajaran ini bukan sekedar moral biasa, saudara. Yesus menantang kita untuk memulai kebaikan terlebih dahulu. Itulah yang dia teladankan. Dia melakukan kebaikan, saudara. Dia mengasihi. Allah kan yang lebih dulu mengasihi kita, kata firman Allah. Bukan kita yang mengasihi Allah, saudara. Tapi saudara tahu, dengan Allah mengasihi manusia, ada terbuka jalan manusia mengasihi Allah. Coba kalau Allah tidak mengasihi manusia, nggak ada ceritanya manusia mengasihi Allah, saudara. Nggak ada. Jadi kalau engkau merindukan orang lain baik, baiklah kepada dia. Baiklah kepada dia, saudara. Nggak ada ajaran ini di dunia ini, saudara, nggak ada. Ajaran yang kita tahu adalah itu apa itu yang dari Cina, saudara, Konghucu itu, Confucius itu, saudara, apa namanya? Jadi lupa saya. Itu yang diadopsi oleh dunia, ya. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Jadi ada perbuatan baik dulu, saudara. Kasihilah orang yang mengasihi engkau. Pedulikanlah orang yang memperdulikan engkau. Jangan berbuat jahat kepada orang yang tidak berbuat jahat kepadamu. Jadi dialami dulu baru tektok, saudara. Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu. Tidak berkata, kasihilah orang yang mengasihi engkau. Tidak usah. Kasihi orang lain kalau engkau mau menginginkan orang itu mengasihi engkau. Itulah kekristenan, saudara. Dan itu dikatakan ayat yang 12 itu, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terlalu banyak, termasuk saya barangkali, karena saya sudah sering khotbah, saudara. Waduh, firman Tuhan saya khotbahkan, saya beritakan, saya sampaikan, saya teriakin. Tapi apakah saya melakukannya? Belum tentu, saudara. Saya harus berkhotbah di sini dan memberitakan firman Allah. Apakah saya melakukannya? Nanti dulu, saudara. Yang masalah di kita adalah penerapannya. Yang menjadi persoalan adalah apa tindakan dan respons kita. Gak usah muluk-muluk, kata Matius, karena seluruh kitab para nabi
Seluruh Taurat disimpulkan dengan hal ini. Kasihilah orang lain kalau ingin orang lain mengasihi engkau. Berbuat baiklah kepada orang lain kalau engkau menginginkan orang itu berbuat baik kepadamu. Saudaraku, kita harus proaktif dalam melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan menjadi sebuah pribadi yang menunggu. Bayangkan saudara, jika setiap orang hidup dengan prinsip ini, keluarga kita akan baik, gereja kita ini akan baik, saudara, dunia ini akan baik. Kalau kita tidak menunggu. Makanya perlu kita tanyakan diri kita, apa pertanyaannya? Apakah aku sering menuntut orang lain berbuat baik lebih dahulu? Coba tanyakan itu dalam diri kita. Apakah istriku ini yang cantik ini hanya menunggu dia, aku hanya menunggu dia berbuat baik kepadaku? Nggak jadi, saudara. Atau sebaliknya dia, apakah dia hanya menunggu saya berbuat baik? Apakah aku sering menuntut orang lain berbuat baik lebih dulu? Atau yang kedua, saudara, apakah aku mau memulai kebaikan meskipun tidak selalu dibalas dengan baik? Ingat saudara, berbuat baik bukan untuk mendapatkan kebaikan. Bukan. Berbuat baik karena memang kita harus berbuat baik. Jadi jangan suatu saat engkau mengasihi seseorang, lalu orang itu tidak meresponsnya, lalu engkau berhenti mengasihi seseorang. Bukan itu maksudnya. Dan memang ini gak mudah, saudara. Kadang-kadang ya Pak Pendeta memang ngomongnya enak. Udah lakukan belum? Saudaraku, saya lakukan tidak lakukan, itulah kebenarannya. Karena firman Tuhan itu juga berlaku untuk saya, bukan untuk saudara-saudara saja. Hai Maulisiaan, apakah engkau sering menuntut orang lain berbuat baik lebih dulu kepadamu? Hai Maulisiaan, apakah engkau mau memulai kebaikan meskipun tidak selalu dibalas dengan baik oleh orang yang engkau kasih kebaikan? Dan itu memang sesak, saudara. Gak mudah. Itu yang dikatakan jalannya sempit, tapi sudah tahu akan mendapatkan hidup yang lega. Ketika engkau berbuat yang baik kepada orang dan tidak menuntut kebaikan, gak jadi masalah kan? Hidupmu akan tenang. Tapi kalau engkau mau nunggu orang lain berbuat baik dan orang itu tidak berbuat baik, itu sesak itu, saudara. Ini orang gak tahu diri. Ini orang dibebal gitu kan. Kenapa? Kita nunggu, saudara. Kita menanti, tapi gak kunjung datang, itu masalahnya. Itu penuh tantangan memang. Dan tidak sedikit akhirnya orang mundur. Tapi saudara, kalau kita tetap pada komitmen itu, ingatlah, kita pada akhirnya mendapatkan kelegaan. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan senyuman, mendapatkan kasih, mendapatkan kepedulian, mendapatkan kebaikan. Contoh konkret, saudara. Spontan ya, jangan dipikir ya. Lakukan perkataan saya ini, spontan. Coba tapi harus disepakati dulu. Satu diam, satu bergerak. Pernahkah suatu saat, kalau saya nanti tuntun kali jadi nggak matching. Pernahkah suatu saat, saudara, apalagi orang Indonesia katanya, orang Indonesia itu terkenal ramah ya. Coba kita masuk ke gang sempit di Jakarta, saudara. Lalu nunduk aja sama dia. Pagi Pak, apa yang kita dapat? Pagi juga. Tapi kalau Anda diam, apa yang dilakukan? Diam, saudara. Coba kasih senyum.
Itu gak? Coba kalau kita diam, dia juga diam, saudara. Jadi kita kan dapat, saudara. Tapi jangan harapkan itu, karena kadang itu tadi dunia itu sudah dalam dosa. Karena nggak dapat. Kita ini apa lo, mata lo mau kemana itu menaik kan gitu kan, saudara. Nggak masalah. Nggak ada salahnya berbuat baik lo, saudara. Nggak rugi. Karena Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, pergilah, jelajahi orang-orang Israel. Kasih salam kepada mereka. Kalau salammu itu diterima, maka salam itu akan mereka dapatkan. Tapi kalau salam itu mereka tidak terima, salam itu balik lagi kepadamu, katanya. Jadi nggak ada ruginya, saudara. Ketika kita shalom, mereka diam. Shalom itu balik lagi ke kita. Padahal kita mau memberkati dia kan. Shalom itu kan damai sejahtera. Damai sejahtera bagimu. Dia diam. Berarti damai sejahtera bagiku, saudara. Karena salam itu balik lagi ke aku. Jadi nggak ada ruginya. Berbuat baik, mengasihi, peduli, memberkati orang. Diberkatilah kiranya engkau. Dia diam. Berkat itu berarti menjadi berkatku, saudara. Jangan kutukin orang. Berkati orang. Itulah sebabnya, saudara, dalam melakukan ini perlu penyangkalan diri memang. Apa artinya penyangkalan diri? Melawan ego, melawan kesombongan. Apalagi kalau orang kaya, begini, belum tentu, saudara. Apalagi pejabat, begini, ada pejabat tuh, saudara, datang ke kantornya, marah-marah. Loh, baru datang marah-marah. Lalu bilang, bilang sama sekretariat, siapalah nama sekretarisnya? Susi, misalkan, panggil itu Joko. Dipanggillah Joko. Dah, ketika Joko dipanggil oleh pimpinan, jadi ketar-ketir nih, ada apa? Pagi-pagi mungkin salah. Salah saya apa? Ketika Joko menghadap sama pimpinan, salah saya apa, Pak? Kamu tadi gak hormat saya. Loh. Jadi pimpinan hanya karena diam itu si Joko menjadi tersinggung, saudara. Jadi harus begini, kata setiap dia datang, setiap dia lewat. Itulah pimpinan, saudara. Sulit berkata, membuat dia begini kepada si Joko. Kenapa? Si Joko jongos. Jadi saudara nggak ada salahnya. Kita kaya kah? Kita pejabat kah? Kita orang terkenal kah? Tak salah, saudara. Berbuat baiklah lebih dulu. Dalam Alkitab juga pernah dikatakan, saling hormat menghormati itu harus lebih dulu, saudara. Jangan tunggu orang lain menghormati kita, saudara, baru kita hormati mereka. Itu tadi, lu jual, gue beli. Itu yang pertama, saudara. Berbuat baiklah lebih dulu. Maka kita akan damai, kita akan lega, saudara. Kita akan mendapatkan sentosa. Ada seorang istri yang sudah berdoa lama dengan Tuhan supaya suaminya dijamah oleh Tuhan. Tapi bertahun-tahun nggak ada perubahan itu. Makin jahat ya suaminya, makin sering nggak pulang, saudara. Lalu dia bertanya sama Tuhan, Tuhan apa kurangnya? Saya kan udah berdoa, saya sering ke gereja, apalagi melayani Tuhan. Kok suami saya kok belum engkau ubah? Tuhan nggak jawab apa-apa loh, saudara. Tapi si istri mulai membuat sebuah perubahan. Biasanya memang dia marah-marahin tuh suaminya. Dari mana tuh? Jam segini baru pulang. Melayap aja. Gak ingat keluarga. Kan gitu kan, saudara. Di suaminya sih diam, gak bantah, saudara. Ketika diomelin sama istrinya. Gak tahu nih, kita mikirin kamu. Apa kamu juga mikirin kita? Gitu kan. Sembari berdoa sih. Tuhan jamah suamiku. Tapi dia mulai
berpikir ada yang salah kali dengan saya. Sembari dia berdoa, Tuhan jaga suami. Suaminya masih sama, saudara, udah ngelayap kemana-mana. Tapi hidupnya mulai berubah. Nggak pernah lagi marah-marah sama suaminya, walaupun suaminya masih tak pulang pagi, saudara. Nggak jelas kemana. Kadang nggak pulang. Seenaknya hidup. Sarapan dikasih, kopi sama pisang goreng dikasih pagi-pagi. Makan siang diladeni. Walaupun dia karena terlambat pulang kan, dia udah makan, berarti suaminya belum makan. Dia tungguin suaminya makan. Disiapin segala sesuatu, saudara. Melihat perubahan istrinya, suaminya jadi bingung. Ini kesantet apa ini istri saya, katanya tiba-tiba jadi baik. Lalu disodorin macam-macam lah, saudara. Satu saat suaminya tanya, ada apa nih? Gak ada apa-apa. Kan kamu suami, ya saya harus ladenin. Itu kewajibanku, katanya. Dulu gak pernah pikirin gereja, saudara. Diomelin itu. Apaan kamu Kristen apa ke gereja gak pernah. Tapi ketika dia setelah berubah itu, dia pergi ke gereja, bilang sama saya, Pak pergi ke gereja ya. Pamit, saudara. Nah karena perubahan dari istrinya ini, suaminya mulai tanya, ada apa ini? Kok istriku ini kok berubah? Tetap pulang pagi loh, mabuk-mabukan, gak pernah lagi dimarahin. Dan sudah tahu karena perubahan istrinya, suaminya dirubah oleh Tuhan. Jadi dia dulu, saudara. Percuma Anda marah-marah sama orang, walaupun keinginan Anda baik. Nggak akan ada artinya, saudara. Baiklah kepada orang, maka orang akan berbuat baik. Jadi dia nggak perlu lagi berlutut lama-lama sama Tuhan, saudara. Karena Tuhan juga tahu bahwa istri ini menginginkan suaminya diubah. Tapi masalahnya, dia dulu yang diubah. Nggak pernah lagi marah-marah sama suaminya, walaupun suaminya masih tetap sama. Akhirnya Tuhan jamah suaminya. Lalu satu pagi istrinya kaget, saudara. Ma, bangun. Kenapa? Mau ke gereja kita. Ya justru suami yang ingatkan istrinya ke gereja, saudara. Lalu kemudian istrinya lalu berbalik. Setan apa yang ada pada suami saya? Bukan setan, saudara. Tuhan yang bekerja. Oleh karena itu, saudara, mari kita jalani jalan yang sesak itu. Karena suatu saat akan lega. Engkau akan melihat orang lain baik. Melihat suami atau istrimu baik. Melihat anak-anakmu akan baik. Melihat orang tuamu akan baik. Kadang-kadang kita orang tua kan begitu. Maunya bisanya kita marah sama anak. Anak juga akan marah, saudara. Tapi kalau kita baik sama anak, anak juga akan baik. Dan ini gak mudah. Iya, gak mudah, saudara. Kasih yang aktif membuat kita menjadi terang bagi dunia. Membawa damai, membawa pengampunan, membawa kebaikan kemanapun kita pergi. Sementara ketaatan di jalan yang sempit membentuk kita menjadi murid yang tangguh dan setia meski dunia menawarkan banyak jalan pintas, saudara. Dan memang perjanjian lama sangat kontras. Makanya saya bilang, kekristenan ini kontras, saudara. Di perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi, gitu kan. Tangan ganti tangan, kepala ganti kepala, saudara. Tetapi kalau perjanjian berkata apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya engkau. Yesus tidak berkata bahwa jalan sempit itu mudah memang. Tetapi dia berjanji bahwa kita tidak berjalan sendirian. Dia akan menyertai kita. Dia menuntun kita. Nggak pernah Yesus memerintahkan sesuatu lalu tinggalkan, saudara. Enggak. Masalahnya kita mau enggak. Kalau mau maka dia akan kuatkan kita. Walaupun mungkin suatu saat engkau berbuat baik, orang lain nggak berbuat baik kepadamu, engkau tetap akan berbuat baik dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, saudara. Karena dia mendampingi. Jangan bilang begitu, percuma 20 tahun berbuat baik sama orang ini. Yang jahat terus yang diberikan kepada saya. Nggak ada kata percuma, saudara. Engkau telah menebarkan kebaikan. Tinggal tunggu dia bersemai. Lalu tumbuh
dan berbuah, saudara. Mungkin, nah ini yang dimiliki oleh salah satu bapak gereja yang sangat terkenal, Agustinus, saudara. Tapi saudara tahu hidup Agustinus sebelum menjadi orang percaya? Waduh, luar biasa jahatnya. Dan memang orang ini pinter sebelum percaya Yesus, saudara. Dia adalah filosof. Jadi ibunya yang bernama Monica, saudara, udah gak, jangankan dia, pendeta aja diguruin sama dia. Karena suatu saat udah kewalahan nih ibunya, lalu dibawalah si Agustinus ini ke pastor dengan harapan supaya pastor nasihatin dia. Malah pastornya yang diwejangin, saudara, dengan filsafat. Nah, karena mungkin sudah nggak ada lagi cara yang lain selain berlutut, saudara, berdoa di hadapan Allah. Tuhan, hanya Engkau bisa mengubah anakku, Agustinus. Saudara tahu sampai kapan baru Agustinus dijamah oleh Tuhan? Sampai mati dia belum dirubah, saudara. Tapi tidak pernah sia-sia. Karena dua ibunya bernama Monica, suatu saat Tuhan jamah Agustinus dan menjadi orang percaya, saudara. Dan menjadi salah satu bapak gereja. Jadi tidak ada ruginya engkau berbuat baik, engkau mengasihi, engkau peduli, engkau menaburkan kebaikan kau. Walaupun orang itu tidak menanggapi, nggak ada kata percuma. Dan memang tidak harus mati dulu kita dapatkan, enggak, saudara. Tapi nggak percuma. Saya sudah kasih contoh tadi, seorang ibu. Akhirnya dia melihat suaminya baik kepada dia. Kenapa? Karena nggak ngomel lagi memang. Nggak, coba kalau dia ngomel terus, makin gak pulang, saudara. Tapi dia peduli sama suaminya, dia mengasihi suaminya, dia memberikan yang baik kepada suaminya, dan suaminya pun membalasnya dengan kebaikan, saudara. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan, maka yang jahat pun akan berubah jadi baik. Itulah yang dilakukan Yesus, kan? Kalau Yesus berhenti melakukan kebaikan, jahat terus kita, saudara. Tapi Yesus terus melakukan kebaikan dan memungkinkan kita menjadi baik, saudara. Coba kalau Yesus berhenti berbuat baik, binasa kita, kan? Tapi dia tidak pernah berbuat baik sampai dia pergi ke sorga, saudara. Akhirnya ketika dia pergi ke sorga, nggak ada lagi di dunia, baru kebaikan kita dapatkan. Jadi perubahan itu relatif, saudara, kapan terjadinya. Ya kita harapin sih sementara saya berbuat baik, langsung ada perbuatan baik. Itu doa kita. Tapi jangan pernah berhenti berbuat baik karena engkau belum melihat perbuatan baik yang engkau dapatkan dari perbuatan baik. Paling tidak engkau akan lega, saudara. Engkau akan lega ketika engkau mengasihi orang tidak mengasihi kita. Saudara tahu, kita kan pernah jatuh cinta, ya. Apa saja kita lakukan walaupun pasangan kita tuh pacar atau siapalah namanya nggak lakukan hal yang sama. Tapi tetap kita lakukan, saudara. Kalau ditanya, kenapa sih? Nggak tahu itu. Karena saya mencintai dia, itu aja, selesai, gitu kan. Oleh karena itu, saudara, mari kita mulai di rumah tangga kita. Aktiflah melakukan kebaikan. Aktiflah mengasihi. Ya, dengan harapan yang kita kasih dan kita berbuat baik akan mengasihi dan berbuat baik kepada kita. Tapi jangan pernah harapkan, saudara, orang berbuat baik kalau kita tidak berbuat baik. Kalaupun itu ada, itu anugerah, saudara. Gak bisa kita tuntut. Gak ada modal, mau minta untung, kan gitu kan, saudara. Ada modal dulu. Gak ada benih, minta panen. Dari mana, saudara? Petani, Tuhan berkati sawahku supaya melimpah ruah hasil panennya, tapi gak pernah nanam bibitnya. Ya gak ada, saudara. Aktiflah berbuat baik.
dan yakini bahwa Tuhan akan membuat keluarga kita menjadi baik. Aktiflah berbuat baik di gereja ini, maka kita mengharapkan gereja ini akan diberikan kebaikan. Nggak peduli apapun yang terjadi loh saudara. Saya sudah kasih contoh tadi betapa bejatnya suami dari istri yang saya contohkan tadi. Udah nggak pulang, main perempuan lagi saudara. Tapi nggak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan kalau kita memulai. Nah masalahnya seringkali tidak terjadi hal-hal yang kita harapkan karena kita diem saudara. Ngarapin orang lain baik, ngarapin orang lain peduli, ngarapin orang lain mengasihi. Orang lain juga sama, itu masalahnya. Ngarapin saya baik, ngarapin saya peduli, ngarapin saya. Itu yang disebut mencintai dengan bertepuk sebelah tangan. Nunggu. Makanya sekarang saudara, perempuan pun sudah menyatakan cintanya kepada laki-laki. Nggak laki-laki saudara. Nggak salah, emang salah kalau perempuan menyatakan cinta, kalau memang dia cinta. Nah sekarang tunggu. Apakah lakinya mencintai apa enggak? Kalau enggak ya sudah, cari yang lain saudara. Jangan di PHP. Oleh karena itu saudara, berjalanlah di jalan yang sempit itu, maka engkau akan mendapatkan kelegaan. Kelegaannya apa? Engkau akan mendapatkan kasih, engkau mendapatkan kepedulian, engkau mendapatkan kebaikan. Mari kita berdoa.